Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan pembahasan tadi yang sempat terputus. Dari berbagai macam hujah dalil yang ditampilkan dengan beragam pandangan dari para ulama, maka tadi disimpulkan bahwa darah manusia adalah sesuatu yang dianggap suci, ya. Dan tidak bisa disamakan terkait tentang darah secara umum dengan darah haid, itu sesuatu yang beda, ya. Karena ada pengkhususan. Tapi darah secara umum dari semua kasus-kasus yang ditampilkan, realitas yang ada membuktikan bahwa darah manusia bukan sesuatu yang najis, sehingga tidak menjadi penghalang keabsahan salat, ya, ketika orang mengerjakan salat. Adapun berikutnya di bagian terakhir dari jenis darah yang ini diperselisihkan oleh para ulama. Namun demikian, dari perselisihan yang ada kita akan dipandu seperti apa pendapat-pendapat itu yang benar, gitu, terkait tentang dalil argumentasi yang ditampilkan. Yang ketiga adalah darah damul hayawan ma'kulu al-lahmi. Jadi darahnya binatang yang boleh dimakan dagingnya. Maka wal qaulu fihi kal qauli fi damil adami. Dalam hal ini pendapat yang ada adalah sebagaimana pendapat yang terkait tentang hukum darahnya manusia. Min jihatin, dari sudut pandang adami dalili, karena tidak adanya dalil ala najasatihi, atas kenajisannya. Jadi darah dari hewan yang halal dimakan dagingnya itu suci sebagaimana darahnya manusia. Kenapa dikatakan suci? Karena tidak didapatkan adanya dalil yang menerangkan tentang kenajisannya. Jadi maka nanti kalau kita bingung, ya sudah, kembalikan hukum asal itu adalah suci hingga ada dalil yang menyatakan kenajisannya. Jika tidak ada dalilnya, berarti dikembalikan kepada hukum asalnya. Termasuk makanan, semua itu halal hingga ada dalil yang menjelaskan tentang keharaman. Jadi kayaknya semua itu sebenarnya boleh-boleh saja hingga ada dalil yang melarang tentangnya. Tapi kalau ibadah dibalik, semua ibadah terlarang kecuali adanya dalil yang memerintahkan tentangnya. Jadi justru kalau ibadah itu malah sedikit sebetulnya. Semua jenis ibadah dilarang kecuali yang diperintahkan saja. Semua makanan itu halal kecuali yang diharamkan saja, kecuali adanya dalil yang mengatakan tentang keharamannya. Semua benda itu suci kecuali adanya dalil yang menjelaskan tentang kenajisannya. Ini jadi malah gampang. Ketika tidak ditemukan dalil syar'i tentang kenajisan benda-benda yang dimaksud, berarti itu tidak najis. Maka di sini kalau lebih marem lagi, wa yu'ayyidul qaul bi taharatihi aidan, dikukuhkan tentang pendapat akan kesucian darah hewan yang dihalalkan makan dagingnya adalah satu, misalnya hadis Ibnu Mas'ud, hadis dari Ibnu Mas'ud. Kalau dia berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu Nabi pernah yusolli indal bait, salat di samping Ka'bah. Wa Abu Jahlin, sementara Abu Jahal, wa ashabuhu, dan kroni-kroninya, julusun, sedang duduk-duduk. Nah, jadi dulu sempat mau ngerjain Nabi. Nah, Abu Jahal dan teman-temannya itu duduk tidak jauh dari Nabi salat. Itqala ba'dhum li ba'din. Tatkala sebagian dari mereka tuh berkata kepada yang lainnya, ayo ayyukum yaqumu ilal jasur alifulan. Ayo, siapa yang mau datang ke tempat jasur, hewan ternak, ke kandang lah, peternakan si fulan. Untuk apa? Fayamitu ila farsiha. Nanti dia ngambil dari kotorannya, wadamiha, dan dari darahnya, wasilaha, dan mengguyurkan keduanya kepada Nabi. Ya, nanti tak kasih hadiah. Ya, maksudnya siapa yang berani bisa mengerjai Nabi ketika sholat, sana datang ke kandang hewan milik si fulan, ambil darah, ambil kotorannya, untuk kedua itu diguyurkan kepada Nabi. Ya, ini kayak bikin sayembara. Ada yang berani? Fayaji'u bihi, maka ada orang yang kemudian datang dengan membawa itu, summa yumhiluhu, kemudian nunggu momen hatta idza sajada, hingga tatkala Nabi sedang sujud, fayadha'uhu ala katifaihi, maka orang tadi meletakkan itu di antara kedua pundak beliau. Itu tadi apa? Kotoran hewan ternak dan darahnya
ditaruh di mana? Katif itu di antara kedua pundaknya Nabi. Sayembarannya begitu. Ada yang mau berani kayak gitu. Nah, akhirnya apa? Famba'asa, maka segera temandang, segera bangkitlah sapa asqahum, seorang yang paling ciloko di antara mereka. Artinya orang paling ciloko berani-beraninya ngerjain Nabi ketika sedang dalam keadaan sholat. Mari katakan, maka bangkitlah di antara orang yang paling ciloko di antara mereka. Sayembarane pokoknya nanti yang berani tak kasih hadiah, nanti momennya ketika Nabi nunggu saat sujud baru diletakkan di kedua antara pundak beliau. Fala masa jada Rasulullah, tatkala Rasulullah sujud sallallahu alaihi wasallam, maka orang tadi wada'ahu baina katifaihi, meletakkan kotoran tadi di antara kedua pundak Nabi. Dan nyatanya wasabata Nabi sallallahu alaihi wasallam sajidah, dan Nabi tetap dalam keadaan sujudnya. Menurut jenengan Nabi karena khusyuknya enggak terasa atau karena itu tidak dianggap najis hingga Nabi terus dalam sholat. Jadi dua opsi ini menurut jenengan alasannya apa? Nabi kok tetap sholat? Apa karena saking khusyuknya orang kerasa enggak ngerti ditaruh najis, ditaruh kotoran itu, atau Nabi sadar sepenuhnya dan lanjut sholatnya karena itu bukan najis? Secara menurut jenengan alasannya karena bukan sesuatu yang najis. Walaupun mereka fadhahiku, mereka ketawa-ketawa. Artinya Nabi melanjutkan sholat, tetap dalam keadaan sholat, itu berarti bukan najis. Seandainya najis, itu Nabi sudah membatalkan sholatnya atau membuang najisnya. Sebagaimana ketika Nabi sholat, diberitahu malaikat Jibril di bawah sandalnya ada najis, maka Nabi segera melepas sandalnya. Kan tidak mungkin peristiwa live itu malaikat Jibril absen, tidak tahu, terus tidak ngasih tahu itu kan. Seandainya itu najis, mesti Nabi akan mencopot bajunya. Atau kalau tidak mungkin dicopot sehingga terbuka aurat, ya Nabi akan menghentikan sholat. Tapi ketika Nabi sujud terus, berarti itu bukan sesuatu yang najis. Kemudian logika yang dibangun, falau kana damul jasur najasan, seandainya darah binatang ternak itu najis, la alqa Nabi sallallahu alaihi wasallam sobo, pasti Nabi akan membuang pakaiannya. Atau kalau tidak mungkin dibuang, au kharaja min sholati, atau Nabi akan keluar dari sholatnya, karena Nabi membatalkan sholatnya. Udah, sholatnya bubar karena batal, karena najis. Tapi tidak, berarti tidak najis. Artinya kotor itu bukan najis, tetapi najis pasti kotor. Maka nanti najis adalah segala sesuatu yang dipandang kotor menurut syariat. Jadi kalau najis itu mesti kotor. Tapi kalau kotor belum tentu najis. Kita gulung-gulung kerja bakti kupak lumpur itu tidak najis. Maka sholat dengan keadaan baju berlumpur tidak apa-apa. Karena yang kita anggap kotor itu tidak dipandang kotor menurut syariat. Maka nanti yang jadi tolak ukur parameter adalah syariat. Petunjuk syariat seperti apa petunjuknya? Waqad shahha, dan telah sahih bahwa Ibnu Mas'ud, bahwa Ibnu Mas'ud itu pernah sholat wa ala batnihi, dan di perutnya itu farsu, ada teletong, wa damul jazur, dan kotoran dan darah hewan ternak, naharoha yang dia sembelih. Kan pernah kecipratan ketika nyembelih itu kan kadang kecipratan darah itu kan. Bahkan ketika ngelatih ada percikan kotoran teletongnya di tubuh itu kan. Dia pernah sholat walam yatawadhu, dan tidak wudu lagi, tidak membatalkan wudu dan tidak menajiskan pakaian. Makanya ketika kayak misalnya jagal nyembelih itu ya pakaiannya kotor kena darah tidak apa-apa, karena dia bukan najis. Apalagi sekedar kena kotornya tidak. Yang kita akhirnya kan cincin-cincin. Itu kenapa? Yo najis, oh kalau najis itu keliru, kalau kotor ya mungkin, kalau kotor wegah kotor mungkin, tapi kalau itu dianggap najis itu satu yang keliru. Karena kotoran hewan yang halal dimakan dagingnya itu tidak najis. Walaupun bahasa kita itu kotoran tapi tidak najis. Wa in kana hadzal asar, dan seandainya pun asar ini dawuh sahabat ini qad yunazi'u fil istidlal, menjadi satu pertentangan dalam pendalilan ala taharati damil hayawan, atas kesucian darah hewan, li'anna ibn Mas'ud, bahwasanya Ibnu Mas'ud lam yakun yara atara al badan wa sabu syartan. Mbok menawa dia tidak menjadikan sucinya badan pakaian syarat sahnya sholat, itu malah tambah parah. Itu bukan berarti kan mungkin berpendapat, oh itu tetap najis. Najis gimana? Tapi buat sholat. Mungkin Ibnu Mas'ud menyatakan bahwa sholat tidak harus suci badan dan pakaiannya, itu malah tambah tidak logis.
Wong ayatnya cetok wa siyabaka fatahhir, itu kan jelas. Tapi ketika tetap sholat dalam keadaan itu berarti benda itu tidak najis. Kan ada yang berasumsi itu tetap najis. Nah, kenapa sholat dengan itu? Ibnu Mas'ud berpendapat mbok menawa bahwa sholat tidak harus suci badan dan pakaiannya. Dan seterusnya. Tetapi tidak begitu. Ya. Maka kultu saya katakan penulis kemudian ketika diketengahkan pergulatan ilmiah, beragam perbedaan pandangan, biasanya di sini penulis membuat kesimpulan. Kultu saya katakan, lau sabatal ijma, sekiranya ada ketetapan ijma di antara ulama ala najasati dami atas kenajisan darah, maka lam naltafid ila adilatil mutakhir, maka tidak perlu menengok berpandangan kepada dalilnya ulama kekinian. Tapi kenyataannya kan nggak ada ijma, nggak ada kesepakatan ulama tentang kenajisan darah hewan. Sehingga ketika tidak ada kesepakatan, berarti dimungkinkan ada pendapat yang menyatakan najis, ada pendapat yang menyatakan tidak najis. Dan pendapat yang menyatakan tidak najis ternyata dalilnya lebih kuat daripada pendapat yang menyatakan tentang kenajisan darah hewan dari berbagai macam peristiwa yang ada. Maka dikatakan wa ilam yasbut, dan ketika ternyata tidak ada ketetapan ijma, tidak ada ketetapan akan kesepakatan ulama akan kenajisannya, maka fal aslu, hukum asal dari darah hewan itu adalah at-thaharatu, suci. Maka ketika tidak ada dalil yang menyatakan para ulama sepakat akan najisnya, kan ini khilaf kan? Maka berarti dikembalikanlah kepada hukum asal segala sesuatu benda adalah suci. Walasna, dan tidaklah kami bihajatin butuh ila hadidadillah kepada dalil ini, yaitu alladzi dhaharoli, yang sudah jelas bagi saya ba'da ikhtiyari, setelah saya memilih liqauli kepada pendapat bittoharoti tentang kesucian tentang darah itu alamat asrosanawat, sepanjang 10 tahun belum membuat penelitian sampai pada kesimpulan bahwa saya pastikan penulis kitab ini bahwa hukum darah hewan yang halal dimakan dagingnya itu suci. Bahwa anal ijma' fil masalati sabit, bahwa adanya kesepakatan dalam masalah ini ada satu yang pasti, karena tidak ada kesepakatan di antara ulama tentang kenajisan. Maka kalau tidak ada kesepakatan berarti masih dimungkinkan ada pilihan pendapat, makanya dimungkinkan beda pendapat walaupun kebanyakan menyatakan najis tapi tidak ada dalil yang relevan. Maka dimungkinkan bahwa itu adalah dikembalikan pada hukum asalnya, yaitu suci. Waqad naqalahu ghairu wahidin, telah mengutip dari lebih dari satu orang min ahli ilmi, dari para ahli ilmu, bahwa lam yasbut ma yang kuduhu, tidak ada ketetapan apapun yang membatalkan. Artinya bahwa ini tetap menjadi kepahaman bahwa darah hewan yang halal dimakan dagingnya tidak najis. Wa a'la hadhil nukulat, dan di antara kutipan-kutipan yang lebih tinggi kedudukannya adalah manaqalu an Imam Ahmad, dari apa yang dikutip dari pendapat Imam Ahmad. Suma, artinya level tertinggi rujukan yang bisa jadikan dasar adalah apa yang dinukil oleh Imam Ahmad, manaqalu Ibnu Hazm, apa yang dinukil oleh Ibnu Hazm, khilafan liman dzalla, yang itu berbeda terhadap orang yang berpersangkaan bahwa ana madhabahu, bahwa pendapat mereka adalah al-qaul bithaharah, yang menyatakan bahwa pendapat mereka adalah tentang ini adalah suci. Maksud begini, ternyata pendapat-pendapat yang ada itu mengarah bahwa dalil yang kuat adalah tentang kesucian darah dari hewan yang halal dimakan dagingnya. Maka ketika tutulan daging sampai mecal-mecal itu nyiprat di tubuh itu tidak mengapa, karena darahnya hewan yang halal dimakan dagingnya adalah suci, tidak najis. Dilanjutkan, kalau Ibnu Qayyim fi Ighasatil Lahfan, Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitab beliau Ighasatul Lahfan, Su'il Ahmad, Imam Ahmad ditanya, Adam wal qaih indaka sawa, menurut penjenengan apakah hukum darah, qaih, nanah itu sama? Tanya, wahai Imam Ahmad, apakah menurut jenengan hukumnya darah dan nanah itu sama? Kata beliau, tidak sama. Adamu lam yakhtalifun nasfihi. Kalau soal darah, orang tidak ada perselisihan. Maksudnya itu sesuatu yang sepakat tentang hukumnya darah tadi.
Cuma walau wakola marotan, tapi di kali lain beliau mengatakan al-qayhu wasadidu wal maddatu indi asalu minadam. Menurut saya bahwa nana mati itu hukumnya lebih ringan daripada darah. Ini pendapat yang beragam nanti. Waqat naqal Ibnu Hazm pernah mengutip fi maratibil ijma' di dalam kitab Maratibul Ijma' ittifaqul ulama tentang kesepakatan ulama ala najasati dam atas kenajisan darah. Wa kata naqala demikian juga beliau menukil ini menjadi kesepakatan yang ada dalam kitab Fathul Bari dan yang lainnya tentang wa hukmu kullu damin kadamil haid. Mereka mengatakan pokoknya hukum semua darah itu seperti darah haid. Padahal itu beda halnya. Padahal tadi ketika sudah ada pemaparan yang panjang lebar tadi, kan darah menungso, darah kewan itu disamakan dengan darah haid. Logis betul Pak. Sesuatu yang sangat berbeda. Bahkan darah manusia biasa dengan darah haid itu sifatnya sangat berbeda Pak. Apalagi darah hewan. Ketika ada statement ini gimana Pak? Wa hukmu kullu damin kadamil haidi. Dan hukum semua jenis darah adalah seperti darah haid. Kita tidak melihat tentang peristiwa orang sahabat Ansor dipanah tadi. Berarti kalau darah haid kudu dikerok, dikujak, dipercik. Ternyata perlakuannya tidak. Berarti kan pernyataan ini batal. Karena dalil-dalil yang ada, realitas yang ada berseberangan dengan apa yang diungkapkan ini. Illa lah kecuali anaqali ladami mutajawazun. Tapi kalau darahnya sedikit itu dimaafkan. Nah, ini kan sudah ada pedomannya lagi malahan. Itu tidak apa-apa, itu kan pendapat orang alim. Kita tidak berhak mengkritisi. Cuma kita sudah tadi dipaparkan dalil-dalil pembanding. Li syartillahi azza wa jalla, yaitu terkait tentang syarat yang disampaikan oleh azza wa jalla fi najasati dami tentang najisnya darah. Antakuna masfuhan itu kalau bentuknya mengalir. Kalau darahnya mengalir itu kan dilarang. Itu kalau dikonsumsi. Tadi katakan kul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu kan kaitannya tidaklah aku dapati dalam apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku terkait tentang makanan yang haram dikonsumsi. Itu kan urusannya tentang halal dan haram, bukan najis dan suci. Ini kan sesuatu yang berbeda antara halal dan haram dengan najis dan suci itu sesuatu yang berbeda. Maka tadi kan kadang dalil itu pun tidak relevan, tapi ya monggo ini adalah sebagai hazanah pengetahuan kita. Fahinaidin maka yang hal ini wahwa rijsun. Kalau darah sudah kategori darah yang mengalir itu rijsun kotor. Wa rijsu dan yang disebut rijsu itu an-najasatu. Najis. Wahada ijma'un minal muslimin. Inilah kesepakatan kaum muslimin bahwa anadamal masfuh darah yang mengalir itu rijsun. Itu adalah kotor. Itu pendapat dari beragam ulama. Cuma di bagian akhir tadi di ragam yang panjang-panjang itu akhirnya di bagian akhir qultu saya katakan yaitu penulis Abu Malik allati yatarajjahu ladayya. Menurutku pendapat yang terang, yang jelas, yang rajih ketika beragam pendapat mana yang diunggulkan di antara pendapat sesuai dengan dalil-dalil yang kuat yang dijadikan landasan. Maka Abu Malik mentarjih menurutku bahwa anadama bahwa sungguhnya darah secara umum itu najasul, najis. Li subutil ijma karena ada ketetapan ijma. Hatta yungqalu an imam dan sehingga dikutip dinukil dari Imam Yaktadi al-Ahmad yang manut kepada Imam Ahmad rahimahullah bahwa al-qaulu pendapat beliau adalah bitoharoti tentang darah itu tentang darah hewan tadi adalah dengan pendapat bahwa dia adalah suci. Ini kan khilaf kan, perbedaan luar biasa luasnya. Tapi ketika dirujuk dalil-dalil yang mendasari peristiwa-peristiwa yang terjadi, maka disimpulkan bahwa di tengah perbedaan yang ada, maka al-qaulu pendapat Imam Ahmad yang beliau nukil kutip adalah bitoharoh menyatakan darah hewan adalah suci. Berarti dia milih mana Pak? Karena ini konsekuensinya kan panjang. Kalau ternyata disimpulkan berarti loh misalnya darah hewan adalah najis. Berarti selama ini kita makan sate gimana Pak? Berarti kalau kita masak harus dicuci bersih darahnya. Lah yang masih dalam daging gimana Pak? Nah itu kan tadi Pak. Maka ketika ternyata tidak ada dalil secara sharih tegas yang menyatakan kenajisannya maka adalah bukan. Najis dan haram itu sangat beda kan. Ketika yang dari acuan ada tentang ayat tidaklah aku jumpai terhadap apa yang diharamkan untuk kami konsumsi terkait dengan makanan itu beda. Artinya sesuatu najis itu jelas haram dikonsumsi. Tapi sesuatu yang haram belum tentu loh.
najis tadi. Maka kalau kemudian menjadikan dalil bahwa pokoknya apa yang diharamkan berarti najis, justru malah tidak tepat. Karena nanti ada beberapa perkara yang diharamkan ternyata bukan bagian dari najis. Berhala, membuat patung berhala itu haram betul Pak. Tapi bahannya berhala, batu, kayu itu malah iso ngilangin najis malah tinggi cipu. Nah ini diantara pergulatan ilmiah. Maka nanti perbedaan pendapat itu sesuatu yang niscaya tidak bisa dihindari. Cuma kita bisa ditunjukkan tentang seberapa ruang perbedaan yang ada, seperti apa argumentasi yang dibawa. Maka kemudian ada tahapan yang nanti isinya tarjih, dipilih mana diantara dua pendapat itu yang kuat dan itulah kita ambil. Tidak mungkin dua pendapat yang bertentangan sama-sama benar, tidak mungkin. Iki najis, iki ora. Bisa jangan tanya, Pak, ini hukumnya apa? Najis, orang marem. Tanya yang sana, oh suci, malah tambah bingung. Tanya yang ketiga, Pak, saya tanya ke sana najis, yang belum mana? Podo bener. Kira-kira dari tiga pendapat yang benar yang mana kira-kira? Sama teman bingung, ini mas podo bener. Tidak mungkin siji najis, siji suci, podo bener. Tidak mungkin. Jadi sesuatu yang sifatnya itidot yang bertentangan harus diunggulkan salah satunya. Nah, maka nanti kalau ada khilaf mengenai sakarepe sementing dikembalikan kepada keyakinan masing. Tidak mungkin sesuatu objek yang satu hukumnya dua itu tidak mungkin. Mesti harus ada salah satu, maka di sini dibutuhkan untuk kita teliti dalil-dalil yang ada, mana yang lebih mengarah kepada apakah ini najis, apakah ini suci. Maka dari semua dalil yang sudah ditampilkan, walaupun itu tidak mewakili semua dalil yang ada, tapi dirasa cukup bahwa dari kesimpulan yang panjang lebar ini, penulis yang menulis kitab ini yang beliau fair menampilkan semua ragam pendapat, tapi beliau membuat tarjih bahwa hukum dari darah hewan yang halal dimakan dagingnya adalah suci. Barangkali itu masih menyisakan satu, yaitu al-qai'u muntahan. Itu justru malah lebih jelas lagi. Dalil yang menyatakan tentang kenajisan tidak ada. Hanya yang ditampilkan tadi satu dalil misalnya gini. Ana Nabi SAW to'a. Nabi pernah muntah. Sampai kemudian fa'aftoro. Beliau membatalkan puasa, watawadoa, dan beliau wudu. Ini ada indikasi najis tidak Pak? Muntahan. Ada kan? Cuma ini iso dikit dalil Pak. Tentang dalil tentang najis dan tidaknya muntahan. Misalnya ada hadis lagi gini, ilnama taksilu saubaka, sesungguhnya saja kamu basuh pakaianmu itu kalau karena minal baul, karena kencing, wal ghaid karena berak, wal qai karena muntahan, wadam karena darah, wal mani karena mani. Itu membasuh untuk mensucikan atau untuk membersihkan Pak. Atau ini loh, kon disuruh mencuci itu berarti tidak selalu. Kalau mani najis berarti bahannya menunggu najis kan. Lakin lahu dhaifun, tetapi hadis ini ternyata dhaif, la yuhtaju bi, dan tidak bisa digunakan sebagai dalil. Maka ditambah lagi ketika ada dalil Nabi pernah muntah kemudian membatalkan puasa, lalu beliau berwudu. Malah sing ternyata kalau dikaitkan lebih relevan berarti muntah membatalkan wudu, padahal tidak. Artinya ini bukan sesuatu sebab akibat. Bisa jadi Nabi itu biasa berwudu kan gitu. Karena belum terdapat dalil yang cetok bahwa wudu batal karena muntah. Bukan berarti ketika Nabi muntah terus wudu itu ada korelasinya loh, bukan, belum tentu. Karena di dalil yang lain tidak dijumpai pembatal wudu, termasuk di dalamnya adalah muntah. Maka di sini katakan walaysa fi hadzal hadis dalalatun ala najasil qaid, dan tidaklah ada dalam dalil hadis ini yang menyatakan akan kenajisan muntah-muntahan. Dan tidak pula terdapat dalil bahwa muntah perkara yang mewajibkan wudu. Tidak, bahkan tidak menunjukkan bahwa muntah itu membatalkan wudu. Hanya saja wa innama ghayatu, dan yang menjadi acuan tujuan syariat adalah disyariatkan wudu dari muntah. Artinya sebagaimana disyariatkan wudu ketika hendak tidur, disyariatkan wudu ketika hendak mengulangi jima. Bukan berarti kalau nggak wudu tidurnya nggak sah. Disyariatkan itu ada panduan sunnah ketika muntah wudu, ketika mau tidur wudu. Bukan berarti kalau tidur wajib, tidur wudu, tidurnya rasa harus mengulangkan, tidak begitu. Karena begitu, tidak selalu apa yang dilakukan Nabi itu berimplikasi hukum, tidak selalu kan itu maksudnya. Li'anna mujarrada fi'li Nabi, karena sekedar apa yang dikerjakan Nabi itu la yadul alal wujub, tidak menunjukkan tentang wajibnya. Apa yang dikerjakan Nabi itu ada kalanya statusnya sunnah.
ada kala statusnya mubah, ada kala statusnya wajib. Maka tidak selalu apa yang dikerjakan Nabi itu menunjukkan hal yang sifatnya wajib. Maka ketika Nabi bermuntah kok wudhu, tidak berarti kalau muntah harus betul maksudnya. Ketika Nabi itu biasa sebelum tidur itu wudhu, tidak berarti kalau mau tidur harus wudhu. Nah, bisa jadi apa yang dilakukan Nabi ya karena kebiasaan rutin beliau. Maka dari sini, dari kesimpulan yang ada, itu berarti hadza ala annahu laisa kullu ma yaqudul wudu yu'atu najasan. Maka dalam hal yang itu membatalkan wudu tidaklah selalu dihitung sebagai najis. Maka di sini cukup tentang 4 tadi, 4 benda yang diperselisihkan status kenajisannya. Maka dari kesimpulan yang ada, mulai dari apa tadi? Khomer, mani, darah manusia gitu, selain haid darah hewan, dan terakhir muntah-muntahan. Dari perbedaan pendapat yang ada, maka pendapat yang lebih kuat mengarah bahwa 4 hal tadi tidak termasuk najis. Dari sini maka timbullah ketentraman hati ketika kemudian kita bersinggungan dengan benda-benda tersebut, maka kita pastikan ini tidak termasuk benda yang najis. Namun demikian, tetap kita hakikatnya nggak paham. Kita hanya bertumbuh kepada dalil-dalil yang ada, dan kita hanya sebatas memilih dalil-dalil yang kuat, yang sahih. Maka selebihnya yaitu kita kembalikan hukumnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Barangkali itu semoga cukup memuaskan kita, karena kalau kita kaji fikih itu tidak ada habisnya. Kalau dibantah itu, dibantah lagi. Kita cukupkan dengan dalil yang ada dan kita tentramkan hati kita dengan ketetapan ulama yang mengarahkan kita terkait tentang mana yang lebih layak untuk kita pilih dengan mempertimbangkan kekuatan derajat dalil yang diketengahkan. Demikian, semoga manfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.